Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosiana Hartini, mahasiswi semester 6 Bimbingan dan Konseling dengan MPM 2021 0150892. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video konseling perorangan. Konseling kali ini yaitu adalah seorang mahasiswa semester 5 dari PTN yang berada di daerah Jakarta. Selamat pagi Ibu, hari ini saya ingin menceritakan kepada Ibu tentang permasalahan saya di perkuliahan. Jadi tuh saya adalah mahasiswa semester 5 Bu. Saya berada di salah satu universitas negeri di Jakarta. Nah, saya merasa bahwa selama 5 semester ini saya kurang bersemangat Bu dalam menempuh perkuliahan. Terus tugas-tugas yang diberikan juga saya kadang mengerjakan, kadang tidak. Terus saat pergi ke kampus atau mengikuti kelas online, saya tuh kurang ada semangat gitu Bu. Jadi kayak gimana ya Bu, jadi kalau misalkan ikut tuh jadi males-malesan, terus kadang nggak memperhatikan materinya, materi juga tidak sampai ke saya gitu. Terus saya juga susah untuk bergaul dengan anak-anak di kelas maupun di luar kelas di jurusan saya gitu Bu. Nilai-nilai saya cenderung kurang bagus setiap semesternya, dari semester pertama ke 5 tuh selalu menurun Bu untuk berbagai mata kuliah, tapi terutama mata kuliah wajib Bu, seperti itu. Kalau boleh tahu, sejak kapan kamu kayak begitu? Saya mulai merasakan kalau saya merasa salah jurusan dan tidak semangat tuh sekitar semester 2 Bu, berarti tahun pertama. Tapi sebelumnya apa udah pernah merubah pola belajar? Eh, saya tuh dari dulu belajar harus dengan tulisan, jadi saya harus nulis ulang dan dengan warna. Saya juga coba berubah karena sempat melihat-lihat di media sosial kalau apa cara belajar tuh juga berpengaruh, tapi dengan kayak saya mungkin lihat video segala macam kayak gitu Bu, nggak ada yang berubah, malah saya merasa kayak kok nggak masuk ya materinya, malah saya nggak fokus gitu Bu. Kalau merefleksi diri, sudah pernah? eh Belum pernah Bu, kayak saya kurang tahu gimana caranya. Coba nanti kamu di rumah tanya sama diri kamu kenapa seperti itu. Terus selain kamu tidak menyukai, apa ada faktor lain? Jadi tuh sebenarnya saya masuk tuh karena tuntutan orang tua Bu, karena orang tua saya dua-duanya sudah bercerai. Terus saya punya dua adik yang memang tentang umurnya tuh tidak terlalu jauh, jadi saya dianjurkan buat ya udah masuk negeri aja biar murah gitu. Terus saya pikir kayak wah, jurusan yang saya mau ambil tuh cenderung sulit untuk masuk, jadi saya mikir kayak apa aja deh negeri, terus jurusan dengan apa aja, ternyata saya nggak terlalu minat dan nggak fokus gitu Bu, seperti itu. Tapi orang tua kamu sudah mengetahuinya. Saya nggak berani ngomong Bu, karena nanti pasti kayak eh ya kan yang penting negeri gitu gitu ya, nah nanti yang ada malah kayak diceramah-ceramahin gitu Bu. Nah, coba sebaiknya kamu omongin dulu ke orang tua kamu kalau kamu ini sebenarnya nggak minat di jurusan ini. Terus eh, nanti setelah kamu omongin kan ntar dapat jawaban nih. Kalau misalkan kata orang tua kamu lanjutin aja, apakah kamu tetap melanjutkan atau enggak? Saya sempat mikir seperti ini sih Bu, mendingan saya kerja aja daripada saya kuliah tapi saya nggak suka, terus nanti juga kerjanya pasti kan nggak sesuai dengan perkuliahan saya. Sebelumnya saya tuh berada di salah satu negeri Jakarta, di kawasan Jakarta ujung-ujung gitu, daerah mau ke Bogor gitu. Saya tuh jurusan teknik pertanian gitu Bu. Gitu. Kalau boleh tahu jurusan yang kamu inginkan itu sebelumnya apa? Sebenarnya saya pengen banget masuk astronomi Bu, karena saya juga dari dulu tuh suka dengan astronot-astronot gitu. Cuma dari orang tua juga nggak diperbolehkan untuk masuk ke situ Bu, seperti itu. Kan tadi kamu bilang kamu ingin kerja, tapi apa sebelumnya kamu pernah nyari pekerjaan terus mencoba magang atau kamu berbicara dengan orang tua kamu? Kalau kerja secara di luar rumah, karena ini masa pandemi kan Bu, saya pernahnya kayak online-online aja sih Bu, jadi admin media sosial kayak gitu-gitu, ya buat pengalaman. Tapi sejak kayak gitu tuh saya ngerasa kayak mendingan kerja aja gitu sih Bu.
Jadi sekarang menurut kamu mendingan kamu bekerja daripada kuliah, ya ntar ujung-ujungnya sia-sia gitu. Iya Bu, karena menurut saya juga eh, prospek pekerjaan dari jurusan saya itu tidak terlalu banyak dan saya juga tidak minat. Jadi saya merasa kayak mendingan kerja aja gitu Bu. Kalau menurut Ibu, apa sih yang harus saya lakukan gitu? Apakah berbaur dengan teman-teman? Sebelumnya saya juga nggak ngikut organisasi di jurusan saya, malah ikut di secara luas di kampus saya, dan saya lebih banyak mengenal dengan anak-anak jurusan lain dibanding anak jurusan saya seperti itu Bu. Bagaimana gitu? Sebelumnya kan pasti kalau kuliah itu ada kerja kelompok ya, itu Iya. kan pasti campur-campur ya temannya. Mm-mm. Itu kamu selalu berbaur atau enggak? Eh, karena gimana ya Bu, saya kurang cocok karena memang mereka tuh basic, pada dasarnya suka banget mungkin dengan pertanian segala macam. Kalau saya kan memang saya tidak minat seperti itu. Jadi saya kalau tugas kelompok dan apapun itu biasanya saya jadi kelompok sisa Bu. Jadi misalkan ada kelompok yang kurang orang, saya jadi masuk karena saya juga susah berbaur dengan mereka gitu Bu. Gitu. Tapi selama 5 semester ini, apakah teman kamu ada yang menyadari kalau kamu begini? eh Sempat ada satu yang nanya ke saya sih Bu, kayak tengah-tengah semester, semester 3 semester 4 nanya saya, kok lu kayak gitu gitu, kok nggak kayak nggak minat dan sering nggak masuk gitu. Terus saya bilang, iya jadi saya kan orang tua saya sudah bercerai, saya tinggal dengan ibu saya gitu. Terus saya bilang sebenarnya gue nggak mau masuk jurusan ini, dan memang karena orang tua bilang kayak udah negeri aja negeri gitu. Jadi saya bilang kayak gitu, terus dia cuma menanggapi kayak oh gitu, udah. Terus kayak ya udah, nggak ada aksinya Bu gitu, gantung dengan saran ibu gitu. Kalau saran dari saya, coba sebaiknya kamu omongin lagi kepada orang tua kamu. Terus kalau emang masih orang tua kamu masih kekeh untuk kamu lanjut kuliah, coba kamu cari minat yang lain dari ikut ekstrakurikuler atau organisasi lainnya. Seperti itu ya Bu. Baik Bu, terima kasih atas sarannya. Saran ibu sangat membantu saya. Terima kasih ibu. Ya, sama-sama.